Oke, kembali lagi di Ice Roastery Channel ya. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Nah, ini teman-teman. Jadi di hari ini kita kedatangan tamu dan saudara. Nah, ini dari dekat-dekat sini aja kok. Dekat-dekat sini aja, yaitu dari Secang. Yaitu Mas Istiqmal. Oke, Mas Istiqmal. Selamat malam Mas Asmi. Malam, thank you. Terima kasih banyak Mas Istiqmal sudah di sini. Kayaknya udah mulai tadi kayaknya. Mulai tadi. Oke, Mas Istiqmal. Jadi ini kan podcast ini sebetulnya lebih ke arah menjaga hubungan silaturahmi antara beberapa para pelaku industri kopi yang ada di Banyuwangi. Jadi kita ini fokus di Banyuwangi, skupnya Banyuwangi aja dulu. Karena menurut kita potensi Banyuwangi gede banget Mas Istiqmal. Ya, seperti Secang kan ada beberapa kopi-kopi yang lumayan agak langka nih. Ada kan juga ada kopi Benua, kopi Salsa, terus ada lagi kopi caplak, caplak seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong sebelum ini kita ngobrolin soal Secang panjang lebar nih, Mas Istiqmal. Nah, sebelumnya nih harus kenalan dulu dong, biar tahu nih teman-teman yang udah subscribe di Ice Coffee, ini siapa sih saja Istiqmal ini. Betul. Monggo, Mas C. Oke. Terima kasih Mas Asmi sudah diundang ke Ice Coffee pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqmal, biasa dipanggil Istiqmal gitu aja Mas. Saya asalnya dari Malang. Oh, Malang Mas? Oke. Ya, bukan terdampar ya. Kebetulan merantau ke Banyuwangi. Kebetulan apa memang ada maksudnya betul-betul oh ya wes iki Banyuwangi pilihanku gitu. Atau bagaimana itu? Sepertinya kompleks Mas. Oh, kompleks ya? Jadi bisa disebut takdir lah. Oh gitu. Oke. Ya, Takdirnya ke Banyuwangi. Mantap. Jadi asli Malang, Oke. terus di Secang. Oke, sekarang stay-nya di Secang. Stay-nya di Secang. Oke, nah stay Secang itu ngapain itu? Saya ketemu sama seorang profesor Mas dari Universitas Brawijaya. Kebetulan beliau juga menginisiasi sebuah laboratorium lapangan. Laboratorium lapangan ini dikasih nama awalnya Kalipuro Research Center karena berlokasi di Kecamatan Kalipuro, Desa Kalipuro, Kelurahan Kalipuro. Ngomong Kalipuro luas ya, lebih luas. Nah, terus kemudian dikasih juga nama lain Kembang Galengan. Kembang Galengan. Tapi Kalipuro Research Center-nya tetap gitu. Tetap. Jadi, tapi yang lebih dikenalkan itu nama Kembang Galengan Banyuwangi. Apa Mas? Kembang Galengan itu apa? Kembang Galengan panjang ceritanya Mas Asmi. Kembang Galengan artinya apa sih? Kembang Galengan itu apa? Galangan gitu kan? Galengan itu kalau menurut foundernya Prof. Lukman ini, galengan itu adalah ya ekosistem kebun. Kebun. Jadi suatu kebun di mana ada beragam tanaman, makhluk hidup, entah itu flora, entah itu fauna. Nah, itu kan disebut galengan. Nah, ini kembangnya. Gitu. Dalam bahasa biologi namanya refugia. Galengan itu ya? G. Kembang galengan. Oh, kembang galengan itu refugia. Jadi kembang galengan itu ada banyak jenisnya, ada macam-macam. Tapi yang jelas kembang galengan itu fungsinya adalah tempat berkumpulnya serangga, baik serangga invasif atau serangga yang suportif. Oke. Untuk serangga invasif yang biasanya dia akan namanya invasif, menyerang ekosistem kebun, itu dia tidak langsung menyerang tanaman utamanya, tapi malah ke kembang galengannya itu tadi. Tempat berkumpulnya serangga-serangga yang juga suportif itu juga di kembang galengan. Makanya teman-teman dari Universitas Brawijaya itu banyak yang dikirim ke kembang galengan untuk penelitian, untuk pengabdian masyarakat, baik itu untuk KKN ada, kemudian MPKM ada, penelitian baik untuk skripsi, untuk tesis ataupun disertasi ada di kembang galengan. Iya, sesuai ambil namanya Mas ya, kembang galengan ya berarti. Nggih. Memang ibarat kayak menungsonya serangga-serangga gitu. Iya, benar. Mahasiswanya. Nah, terus posisinya Mas Istiqmal di sana itu apa tuh? Di kembang galengan itu? Kebetulan sama Prof. Lukman saya dipasrai sebagai penanggung jawab atau manajer lapangan lah. Manajer lapangan, jadi yang bertanggung jawab di area
Kembanggalengan. Jadi aktivitasnya seperti itu Mas ya? Ya. Jadi ya memang memfasilitasi beberapa teman-teman KKN yang dari Brawijaya, bahkan dari universitas lain. Ada juga dari Unisma yang banyak. Ya lebih banyak dari Unisma? Enggak, maksudnya universitas lain itu selain Brawijaya ada dari Unisma Malang juga ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan universitas lain. Kebetulan saat ini juga ada kerjasama sama Poliwangi. Sedang berjalan program pengabdian masyarakat. Ya, jadi memang yang dicari memang juga ke ranah pendidikan, yang ada di area-area Banyuwangi juga. Ya. Universitasnya. Yang dipilih Poliwangi. Nah, terus Mas Istiqmal, di adanya Kembanggalengan ini di masyarakat Secang sendiri bagaimana Mas? Seperti namanya Mas, Kembanggalengan. Jadi serangga itu kan sifatnya memberi pengaruh ke ekosistem kebun. Nah, ada yang suportif kan. Yang dikumpulkan adalah yang suportif ya. Otomatis para serangga ini itu harus berdampak terhadap ekosistem di mana Kembanggalengan itu berada. Ya. Jadi otomatis adalah paling dekat adalah lingkungan Kalipuro. Lingkungan Kalipuro. Oke. Nah, itu apa tuh? Maksudnya aktivitas yang bisa didapat dari masyarakat. Kalau misalnya nih, teman-teman kan kalau misalnya dari mana? Malang, Brawijaya, Unisma dia datang, dia kan meneliti nih di sekitar nih. Ya. Nah, terus dampak dari teman-teman yang ada di Secang atau apa berdampak nggak dari adanya aktivitas yang ada di Kembanggalengan? Oke. Minimal itu diseminasi, Mas Asmi. Apa itu? Seperti apa itu? Jadi hasil penelitian teman-teman mahasiswa ini kemudian dikembalikan ke masyarakat. Jadi setelah penelitian itu selesai, biasanya kadang-kadang dirangkai jadi ada beberapa mahasiswa yang meneliti, termasuk dosen sekalian. Itu kemudian akhirnya masyarakat itu diundang, kita bikin sarasehan gitu, terus kemudian kita paparkan hasil penelitiannya. Salah satunya kemarin itu pernah diseminasi tentang penelitian kopi yang ada di lingkungan Banyuwangi, khususnya Kalipuro. Kalipuro itu. Ya. Nah, itu seperti apa itu? Macam-macam Mas Asmi. Jadi misalkan salah satu mahasiswa di Kembanggalengan saat ini yang lagi disertasi. Monggo. Makasih Mas Sakti. Minum dulu Mas. Break dulu ini. Banyak ngomong haus. Oke, tadi bilang apa? Penelitian nih. Ada teman mahasiswa saat ini penelitian tentang kopi Liberica, Mas. Didesertasikan oleh teman-teman mahasiswa ini, yang mana nanti otomatis salah satu dampaknya adalah warga di sekitar Kalipuro, khususnya Secang di mana Kembanggalengan itu berada, itu akan bisa mendeskripsikan kopi-kopi jenis tertentu, khususnya Liberica yang dijadikan dia bisa storytelling soal ini Liberica sing Varietas Excelsa ini dari mana, terus bagaimana awalnya, terus morfologinya bagaimana, akhirnya mereka tahu. Jadi minterno lah. Lebih bilangnya minterno yang teman-teman sekitar yang notabene ya cuma taunya wis ini kopi ya bahasa sana Excelsa itu gluduk. Ini kopi gluduk, tapi waktu ada teman-teman datang nih terus memfasilitasi soal keilmuan akhirnya itu udah mulai berubah nih mindsetnya atau apa. Terus selain itu Mas, aktivitasnya yang berdampak juga ke masyarakat? Ada satu goal utama yang ketika awal saya bergabung itu dipasangkan ke saya Mas Asmi, yaitu istilahnya Prof. Lukman itu adalah lupa Mas Asmi istilah ilmiahnya, tapi yang jelas intinya itu adalah menaikkan derajat kopi. Menaikkan derajat kopi. Jadi menurut Prof. Lukman, kopi di lingkungan Banyuwangi secara umum, khususnya di Secang, itu masyarakat kan tidak menikmati hasil kopi yang mereka miliki. Kebun rakyat yang ada di sana itu loh Mas Asmi. Itu masyarakat tidak sepenuhnya menikmati. Karena apa? Karena mereka cuma sekedar panen, terus kemudian processing sekedarnya. Ya, terus lebih ke asalan gitu ya. Asalan, terus kemudian dijual udah gitu aja. Gitu. Nah, salah satu tugasnya adalah gimana caranya agar nilai kopi yang ada di kebun rakyat ini naik. Ya, value-nya naik. Value-nya naik. Akhirnya diinisiasilah unit pemrosesan kopi yang ada di Secang, di Kembanggalengan khususnya. Ya,
jadi lebih ya balik lagi ke apa Kalipuro Research Center itu tadi ya. Iya. Memang arahnya memang research kan, terus kita plot kebun-kebun apa, terus ini yang potensi-potensi seperti apa. Iya. Ya, seperti itu Mas ya. Nggih. Ya, oke. Nah lalu gini Mas Ismail, ke depan ini kan kita ngomongin isu soal climate change, perubahan iklim. Nah dampak ini udah berapa tahun nih kebakaran? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah dampak dari climate change itu dari tahun pertama terus tahun kedua ada yang berdampak nggak? Kerasa nggak di 2 tahun itu di mana? Di Kembanggalengan ini? Akhirnya menginisiasi melakukan hal apa ada nggak seperti itu? Ada Mas Asmi, ada. Kebetulan karena saya masih 2 tahun Mas Asmi, jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan saat ini. Tapi kalau untuk sekedar menotis dampak climate change itu ada, karena menurut para petani yang ada di sana, tiap tahunnya produktivitas kopi itu turun. Tiap tahunnya? Tiap tahun turun. Tahun ini pun juga turun. Iya, saya juga kemarin kan sempat kumpul-kumpul ya. Kan kalau misalnya lewat Secang apa itu kan kesannya kopi Excelsa. Itu kan anu banget ya, banyak banget ya. Banyak banget. Tapi waktu pas kita benar-benar tanya ke beberapa petani-petani ya nggak ada. Iya, ya ini gitu juga. Iya. Jadi memang segede itu ya perubahannya. Iya. Dengan dampak yang kalau isunya nih teman-teman, kita di 2050 mungkin misalnya berjalannya waktu ini kita masih santai-santai aja, nggak peduli atau apa, mungkin nggak sampai 2050 Mas ya, kita nggak ngerasain kopi ya. Iya Mas, benar. Jadi seperti itu ya. Iya. Nah jadi ada info lagi nih, ngomongin soal kopi Excelsa di Secang itu juga bisa dikatakan menyelamatkan oksigen ya. Iya. Ya, karena satu kopi Excelsa itu kan memang dia jauh lebih morfologinya beda ya. Biomasa istilahnya. Biomasa ya itu ya. Ukuran fisiknya lebih besar. Daunnya lebih besar. Jadi itu dampak untuk meminimalisir apa itu? Perubahan iklim. Iya. Itu Penyerapan karbonnya gede banget. Nggih. Jadi yang digadang-gadang nanti ke depan bahwa kopi yang masih ada adalah kopi Excelsa atau family-nya Liberica itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, Mas Istiqmal, discuss-nya mungkin kita sambung lagi di lain waktu atau di lain hari ya, untuk lebih detailing ke ini Secang dan Excelsa-nya bagaimana nih ke depan. Proses itu bagaimana nih dampaknya ke depan. Soalnya apa? Kita kalau ngomongin Excelsa nih Mas, Excelsa ya kopi nongko apa seperti itu, petir apa. Tapi kalau misalnya fokus nih di proses secara bagus, pelapasa, slow drying, terus betul-betul yang dipetik juga kopinya sangat-sangat sehat, sangat sehat. Saya rasa juga kopi itu juga punya dampak yang sangat positif juga. Itu belum ada Mas Asmi. Jadi seperti itu ya. Mohon dibantu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Jadi adanya Kembanggalengan itu punya dampak yang sangat positif di masyarakat Kalipuro, khususnya masyarakat Secang ya. Iya. Masyarakat Secang. Insya Allah semoga. Ya, semoga lebih meluas, semoga lebih bermanfaat. Oke, lanjut ke sesi kedua, nanti ketemu langsung di Secang ya, Mas Istiqmal ya. Siap. Dengan pemrosesan kopinya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Thank you Mas.